Apa sih PID itu? Yuk simak penjelasannya. PID yaitu Pelvic Inflammatory Disease, di mana penyakit ini sering disebut radang panggul. Radang panggul adalah infeksi pada alat genitalia atas. Proses penyakit ini dapat meliputi yang pertama endometrium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga ovarium, yang keempat myometrium, yang kelima parametria, yang keenam peritoneum panggul. Di mana PSD ini adalah infeksi yang paling penting dan merupakan komplikasi infeksi menular seksual yang paling biasa. Nah, penyebab penyakit ini yaitu terjadi peradangan, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana bakteri masuk melalui vagina dan bergerak ke rahim lalu ke tuba fallopi. Sekitar 90-95% kasus PID disebabkan oleh bakteri yang juga menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual, misalnya Chlamydia, Gonorrhea, Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Infeksi ini jarang terjadi sebelum menstruasi pertama, setelah menopause maupun selama kehamilan. Nah, PSD ini penularannya melalui hubungan seksual, di mana prosedur kebidanan atau kandungan seperti IUD, persalinan, keguguran, aborsi, dan biopsi endometrium yang tidak steril. Faktor resiko terjadinya PSD. Yang pertama, aktivitas seksual pada masa remaja. Yang kedua, pernah menderita PMS. Yang ketiga, berganti-ganti pasangan seksual. Yang keempat, pemakaian alat kontrasepsi yang bukan penghalang. Yang kelima, pernah menderita PSD sebelumnya. Adapun gejala-gejala PSD, gejalanya bisa ringan hingga berat atau bahkan tidak terasa sama sekali. Tapi secara umum, gejala yang sering muncul adalah yang pertama, nyeri perut di bagian bawah atau panggul. Yang kedua, keputihan yang berbau tidak sedap. Yang ketiga, demam dan menggigil. Yang keempat, nyeri saat buang air kecil. Yang kelima, nyeri saat berhubungan intim. Yang keenam, bisa menyebabkan pendarahan di luar jadwal menstruasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, jangan tunda untuk periksa ke fasilitas kesehatan ya. Apa sih dampak PID jika tidak diobati? PID yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius, di antaranya infertilitas atau sulit hamil karena tuba fallopinya rusak. Yang kedua, bisa menyebabkan kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim yang bisa membahayakan jiwa ibunya. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan nyeri panggul kronis yang terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat, bisa menyebabkan abses atau nanah di sekitar organ reproduksi. Bagaimana sih mencegah PID? Kabar baiknya, PID bisa dicegah loh. Berikut beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang kedua, batasi jumlah pasangan seksual dan pastikan pasangan juga diperiksa kesehatannya. Ketiga, rutin melakukan tes kesehatan reproduksi, terutama jika aktif secara seksual. Yang keempat, hindari penggunaan pembersih vagina atau dosing yang bisa mengganggu keseimbangan bakteri alami.